Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami memahaminya. Biarlah semua ini menjadi bekal bagi kami untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya bagi kita. Bacaan ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ia menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ia membuat mulutku seperti pedang tajam dan mengamankan aku dalam naungan tangannya. Ia menjadikan aku anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkaulah hambaku, hai Israel, dan melaluimu aku akan menyatakan keagunganku. Namun aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi hakku ada pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Sungguh, aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, penebus Israel, kepada dia yang sangat dihina orang, kepada dia yang menjadi kejijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berasal dari bagian yang ditulis pada masa-masa pembuangan Babel. Beberapa ahli sepakat bahwa teks ini kemungkinan disusun menjelang akhir pembuangan ketika harapan akan pembebasan mulai muncul. Dari bacaan tadi, yang merupakan bagian dari nyanyian hamba Tuhan, digambarkan bagaimana seseorang dipanggil oleh Tuhan sejak dari kandungan dan diharapkan untuk menjalankan suatu misi yang besar. Pada awalnya sang hamba merasa putus asa. Kita lihat dalam ayat 4. Namun ia menemukan penghiburan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar. Dalam ayat 6 diindikasikan bahwa tugasnya tidak sekadar memulihkan Israel, tetapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sang hamba mengalami penolakan dan penghinaan, tetapi akhirnya dihormati para raja-raja. Dalam ayat 7 dikatakan kenyataan ini. Bagian ini menyiratkan bahwa Tuhan memanggil bukan untuk individu tertentu,
tetapi juga setiap orang yang mau mengambil bagian dalam rencananya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah panggilan untuk menjadi berkat. Tema ini terkait dengan bacaan tadi yang menyiratkan tentang misi setiap orang yang dipanggil Tuhan memiliki tugas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan ini bukan hanya mengenai masalah-masalah keagamaan dan pelayanan-pelayanan formal, tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam keseharian, bagaimana kita membawa kebaikan, harapan, dan terang bagi dunia sekitar. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini paling tidak membawa 3 pelajaran penting bagi kita. Pelajaran pertama adalah menemukan tujuan hidup. Sang hamba memahami bahwa panggilannya itu datang dari Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan. Ini menunjukkan bahwa hidup kita bukanlah kebetulan. Setiap orang mempunyai peran dalam rencana Tuhan. Sang hamba dipersiapkan dengan baik untuk tugasnya. Dia mengatakan, ia membuat mulutku seperti pedang tajam, menggambarkan bagaimana perkataan sang hamba mempunyai kemampuan dan efektivitas. Berikutnya dia menyatakan, ia menjadikan aku anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Berarti dia telah dipersiapkan untuk misi tertentu, tapi sementara disimpan dan disembunyikan pada saat-saat yang menjadi waktu penantian sampai kepada waktunya. Implikasi dari masa kini adalah bahwa Tuhan tidak menciptakan kita tanpa maksud. Tuhan memiliki rencana bagi setiap kita, bagi setiap orang, bahkan sebelum mereka lahir. Panggilan ini tidak hanya terbatas pada masalah kegiatan gerejawi, tetapi juga pada berbagai profesi dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan kita memiliki segala nilai-nilai spiritual yang apabila dilakukan dengan integritas yang tinggi, maka itu semua akan selaras dengan kehendak Tuhan. Seorang dokter misalnya dipanggil untuk menyembuhkan, seorang guru dipanggil untuk mendidik, seorang pengusaha dipanggil untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan mereka yang bekerja dalam profesi yang sepertinya biasa-biasa saja, untuk karyawan kantor, teknisi, sopir, mereka dapat melihat pekerjaan mereka sebagai bagian dari panggilan Tuhan jika dilakukan dengan semangat melayani dan secara bertanggung jawab. Tugas kita adalah menemukan bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan sesama melalui pekerjaan kita, menggunakannya sebagai sarana untuk menyatakan kasih Tuhan dan membawa perubahan positif bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah Tuhan melihat setiap usaha kita. Dalam ayat 4, sang hamba merasa bahwa usahanya sia-sia. Aku telah bersusah payah, tapi percuma. Menghabiskan kekuatan, tapi tidak berguna. Memang keberhasilan sejati tidak terlihat secara langsung. Tetapi Tuhan melihat dan menghargai setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sang hamba sadar bahwa haknya ada pada Tuhan dan upah dia adalah dari Tuhan. Melalui sikap ini, dia mengajarkan kita bagaimanapun kita seyogianya berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan keputusan hasilnya kepada Tuhan. Tidak dengan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sikap ini mengajarkan bahwa kesetiaan lebih penting daripada hasil instan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kerja keras umatnya. Dalam dunia modern banyak orang mengukur keberhasilan dari harta, jabatan, atau pengakuan orang lain. Namun pandangan ini seringkali membawa kekecewaan, terutama jika hasil yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Dunia mengajarkan bahwa kesuksesan adalah segalanya, tetapi Allah melihat kesetiaan dan karakter lebih penting dari sekedar pencapaian materi. Ketika kita merasa putus asa,
kita dapat mengingat bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar, meskipun kita tidak selalu melihatnya. Mungkin bukan keberhasilan instan yang kita peroleh, tetapi pertumbuhan karakter, kedewasaan rohani, dan kesempatan untuk berdampak bagi orang lain dengan cara yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan tidak hanya mengutus sang hamba untuk memulihkan Israel. Dalam ayat 6 dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa tugas sang hamba juga membawa keselamatan dan berkat bagi bangsa-bangsa. Ini mengajarkan bahwa sebab orang yang dipanggil tidak hanya dipanggil untuk menerima berkat, tapi juga untuk menyalurkannya kepada orang lain. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Di masa kini, semua orang dipanggil untuk menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat bukan harus melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, tetapi dimulai dari tindakan sederhana yang membawa dampak positif bagi orang lain. Di tempat kerja, kita bisa menjadi berkat dengan bekerja dengan jujur, menjaga integritas, menghindari gosip, serta memperlakukan rekan kerja dengan hormat. Dalam keluarga, kita bisa menjadi berkat dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Kita bisa juga melakukan segala tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai moral untuk membimbing anak-anak kita, dan kita bisa bersikap sabar. Di dalam masyarakat, kita menjadi berkat dengan membantu mereka yang membutuhkan, berbagi kebaikan, dan menginspirasi orang lain untuk hidup dalam kasih dan keadilan. Ketika kita hidup dengan sikap memberi, mengasihi, dan melayani, kita sedang menggenapi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu sekalian, bacaan tadi mengajarkan bahwa setiap orang memiliki panggilan Tuhan, bahwa usaha kita tidak pernah sia-sia di hadapannya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita harus menjalankan panggilan kita dengan setia, percaya kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan, menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan telah memilih kita untuk suatu tujuan. Pertanyaannya, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk diingatkan agar kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesusahan terdampak dengan bencana, baik bencana alam maupun bencana kebakaran dan berbagai bencana lain yang terjadi di sekitar lingkungan tinggal mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak konflik, baik konflik di lingkungan maupun konflik dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi masalah secara sosial ekonomi. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk mencari jalan keluar dan menolong kami untuk membantu mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kami menghadapi tantangan secara global dalam sudut ekonomi dan politik. Biarlah Tuhan memampukan para pemimpin dan membuat kewaspadaan bagi kami sekalian untuk dapat menghadapinya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.